2106 memaksa seorang prajurit tingkat 8 mati. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Penguasa gua dataran api terbang di surga putih yang tak terlupakan. Ia menyembunyikan jejaknya saat ia bergerak, jika orang lain melihat, mereka hanya akan melihat sosok samar yang bergerak cepat. Satu-satunya hal adalah bahwa jalan setapak yang ia lalui memiliki suhu tinggi, tetapi angin segera meniup anomali itu. Penguasa gua dataran api memiliki tingkat kultivasi peringkat 8, tetapi di lingkungan seperti surga putih yang tak terlupakan, ia masih harus sangat berhati-hati. Jika ia bertindak lebih berani, ia akan menyebabkan binatang buas yang tak terlupakan menyerangnya. Terutama binatang buas yang tak terlupakan di jalur api itu, mereka sangat tertarik pada penguasa gua dataran api. Penguasa gua dataran api tentu saja tidak lemah, tetapi ia tidak dalam kondisi pikiran untuk repot-repot dengan masalah seperti itu. Jika ia ingin memburu binatang buas yang tak terlupakan di surga putih yang tak terlupakan, ia perlu merencanakan dan membuat persiapan sebelumnya. Penguasa gua dataran api bergegas kembali ke surga guanya saat ia memeriksa tubuhnya sendiri. Wabah semut di tubuhnya telah ditekan. Gua surga Fireplane telah lama terkena dampaknya, para dewa Gu di gua surga juga telah terkena metode kejam ini. Jalur racun unggul dalam sifat-sifat seperti penyembunyian dan penularan, aliansi Qi yang benar-benar meminta para ahli jalur racun untuk berpartisipasi dalam penelitian. Situasinya setidaknya stabil, tetapi gua surga Fireplane masih dalam masalah besar, kita membutuhkan banyak poin kontribusi untuk menyelamatkannya. Penguasa gua Fireplane sangat khawatir. Kerugian gua surga Fireplane kali ini sangat parah. Di dalam gua surga, padang rumput jenggot api terbesar telah musnah, berubah menjadi reruntuhan. Rumput jenggot api yang memiliki vitalitas besar telah hilang tanpa jejak, bahkan akarnya pun tidak tersisa. Serigala api merah terang dan kuda rumput merah juga hampir punah. Wabah semut tidak menyisakan apapun, serigala dan kuda ini semuanya dimakan tanpa tulang yang tersisa. Kerugian kita terlalu parah, tetapi kita masih perlu menghabiskan banyak uang untuk menyelamatkan bencana ini. Penguasa gua Fireplane mengerutkan kening dengan erat. Anggota aliansi Qi yang benar membayar harga yang sangat mahal untuk meneliti dan mendapatkan beberapa hasil yang dapat menekan gerakan pembunuh wabah semut beracun yang masih ada. Bahkan saudara-saudara menjadi sensitif ketika menyangkut uang, belum lagi aliansi Qi yang benar ini yang hampir tidak memiliki kekompakan. Agar kelompok-kelompok itu dapat bertahan hidup dan melawan Fang Yuan yang kuat, Wu Shuai, dan aliansi manusia varian, mereka menciptakan aliansi Qi yang benar. Jalan yang benar Laut Timur membayar harga yang sangat mahal untuk ini, mereka tidak akan membiarkan yang lain menggunakan keuntungan ini tanpa membayar biaya. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan kecuali itu? Penguasa gua dataran api mendesah dalam-dalam di dalam hatinya. Dia dipenuhi kekhawatiran terhadap masa kini dan masa depan. Ini baru langkah pertama iblis Fang Yuan. Ini mungkin hanya ujian, tetapi klan kita sudah sangat menderita. Dia pasti akan melakukan serangan kedua atau ketiga. Fang Yuan memiliki celah abadi yang berdaulat, dia dapat mencaplok gua surga peringkat 8. Gua-gua surga dari aliansi manusia varian itu semakin berkurang, dia telah mencaplok banyak dari mereka. Gua-gua surga dataran api milik klanku pasti ada dalam daftar buruannya. Petik 2, atau lebih tepatnya, semua gua surga di dua surga itu sekarang menjadi mangsanya. Sejak Fang Yuan mencaplok gua surga Grand Swin dan gua surga Time Difference, dia tidak berhenti mencaplok yang lain. Aliansi manusia varian telah ditundukkannya sejak lama, mereka hanya bisa menyaksikan saat dia mencaplok gua surga mereka, tak berdaya melawan Fang Yuan. Banyak yang benar-benar marah karena tanah air mereka dianeksasi oleh Fang Yuan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun meskipun mereka marah. Keributan akibat pencaplokan lubang-lubang itu terlalu besar, tidak mungkin untuk disembunyikan. Oleh karena itu, penguasa gua dataran api dan yang lainnya jelas menyadari informasi ini. Musuh terlalu kuat, aliansi Qi sejati kita jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika kita tidak dapat menandingi mereka dalam pertempuran, kita hanya dapat menempatkan keuntungan kita dalam pengembangan. Penguasa gua dataran api menganalisis dalam hati. Surga gua dari dua surga itu memiliki ruang yang terbatas. Setelah bertahun-tahun pengembangan dan akumulasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah lama mencapai titik di mana mereka tidak memiliki potensi pengembangan lagi. Namun, Laut Timur sangat luas dan kaya, bahkan jika semua surga gua ini ditambahkan bersama-sama,
mereka tidak dapat dibandingkan dengan ukuran dan kekayaan Laut Timur. Keuntungan ini juga merupakan sumber kepercayaan aliansi Qi sejati terhadap aliansi manusia varian. Meskipun yang terakhir menduduki wilayah klan Xia, mereka hanya memiliki wilayah Laut Timur yang sangat kecil. Dalam aspek ini, aliansi Qi yang benar memiliki keuntungan yang jelas. Fang Yuan juga dapat mengatakan bahwa kita memiliki keuntungan ini, jadi dia menggunakan jurus pembunuh gabungan untuk melemahkan kita. Dia pasti tidak akan berhenti di sini, saat itu, kita para dewa Gu dari dua surga akan menjadi target utamanya. Kapan kita akhirnya bisa, Tiba-tiba, pemandangan di hadapan penguasa gua dataran api berubah tiba-tiba. Lingkungan sekitarnya tertutup kabut biru yang menjebaknya dalam banyak lapisan. Penguasa gua dataran api dengan cepat berhenti bergerak, dia mengaktifkan metode pertahanan dan investigasinya. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah. Gerakan pembunuh di medan perang. Siapa kau? Beraninya kau menyerang anggota aliansi Qi yang benar. Keluarlah, jangan coba-coba bersikap misterius. Teriak Fireplane Grotto Lord. Namun, ia hanya mendengar gelombang suara cekikikan yang menyerupai suara anak kecil. Tawa itu menyebar di sekitar Fireplane Grotto Lord, menyebabkan Gu Immortal peringkat 8 ini tidak dapat membedakan dari mana suara itu berasal. Tiba-tiba, seorang anak menyerangnya dari kabut biru besar tanpa pemberitahuan apapun. Ia mengulurkan lengan kecilnya yang gemuk dan dengan cepat meraih punggung Fireplane Grotto Lord. Fireplane Grotto Lord telah menggunakan gerakan pembunuh investigasi, meskipun jangkauannya dibatasi hingga kurang dari setengah dari biasanya karena gerakan pembunuh di medan perang ini. Namun, itu sudah cukup bagi Fireplane Grotto Lord untuk mendeteksi tindakan anak ini. Namun, Fireplane Grotto Lord masih terlalu lambat, anak misterius itu berhasil. Fireplane Grotto Lord menggerutu saat ia terkena gerakan itu. Bam! Pada saat berikutnya, penguasa gua dataran api melancarkan serangan yang dahsyat dan percikan api meledak dan membantai anak misterius itu di tempat. Anak itu mati tetapi tidak ada darah atau daging, ia berubah menjadi gumpalan kabut biru. Anak misterius ini dibuat dari medan perang, tetapi untungnya, serangannya tidak kuat. Tetap saja, jurus pembunuh defensifku melemah karenanya, kekuatannya tinggal setengah. Penguasa gua dataran api mulai merasa tidak nyaman dan cemas. Ia harus segera menghancurkan jurus pembunuh medan perang ini, bahkan jika ia tidak bisa, ia harus membuat lubang dan berkomunikasi dengan dunia luar untuk mencari bantuan. Penguasa gua dataran api mulai menggunakan metodenya, ia menyerang sekeliling dan mencoba menghancurkan medan perang. Tetapi itu sia-sia, metodenya seperti angin yang tidak berbahaya. Kabut biru di sekitarnya tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Dari waktu ke waktu, anak-anak misterius akan muncul dari kabut biru. Mereka laki-laki atau perempuan, memiliki mata biru. Mereka mengelilingi penguasa gua dataran api sambil menyerang terus-menerus. Penguasa gua dataran api jelas mampu mendeteksi kemunculan mereka tetapi ia tidak dapat menghentikan mereka untuk menyerang. Setiap kali, ia terkena serangan mereka. Ini tampaknya medan pertempuran jalur kebijaksanaan. Itu memengaruhi pikiranku, menyebabkanku bertindak lebih lambat dan lebih lambat. Aku tidak dapat menyerang terlebih dahulu untuk menghentikan anak-anak. Sementara penguasa gua dataran api berpikir, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia merasa bahwa gua abadi jalur api telah dicuri oleh anak-anak dari lubang abadinya. Penguasa gua dataran api dengan cepat menghancurkan anak itu tetapi kabut biru di sekitarnya melonjak ke arahnya, menyapu gua abadi jalur api yang terbuka itu. Penguasa gua dataran api mengejarnya beberapa saat tetapi tidak dapat menemukan apapun. Oh tidak, ini adalah medan pertempuran jalur pencurian, anak-anak misterius ini dapat mencuri gua abadi milik lubang abadiku saat mereka menyerang. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, terlalu berbahaya. Awalnya, penguasa gua dataran api merasa bahwa meskipun anak-anak misterius ini tidak dapat dijaga, mereka tidak kuat, dia dapat bertahan lama. Tetapi sekarang, penguasa gua dataran api menjadi sangat terkejut, rambutnya berdiri tegak, ekspresinya berubah sangat buruk. Ada tebakan pesimis di hatinya. Ini adalah medan pertempuran gabungan dari jalur pencurian dan jalur kebijaksanaan, atau setidaknya, ini pasti mengandung kedua jalur ini. Aku belum pernah mendengar jurus pembunuh gabungan seperti itu sebelumnya. Jika ini adalah jurus pembunuh baru, maka penggunanya kemungkinan besar. Penguasa gua dataran api memikirkan sebuah nama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil.
Hanya nama ini saja membuatnya berkeringat dingin. Dia ingin tebakannya salah, tetapi pada saat berikutnya, sosok Fang Yuan perlahan muncul. Hidup memang kejam seperti ini. Gu Yue Fang Yuan, penguasa gua dataran api menarik napas dalam-dalam, matanya membelalak lebar saat dia menatap Fang Yuan dengan linglung. Ini adalah iblis nomor satu di dunia, dia tersenyum dan muncul di depannya. Ini adalah jurus pamungkasku yang baru, bagaimana menurutmu? Penguasa gua dataran api, serahkan gua abadi dan surga gua dataran api dengan patuh, aku mungkin akan membiarkanmu menyerah. Fang Yuan berkata dengan tenang, kabut biru di sekitarnya menyembunyikan tubuhnya, membuat senyumnya semakin aneh dan menyeramkan. Jurus pamungkas medan perang ini adalah ciptaan terbaru Fang Yuan. Fang Yuan menjelajah ke wilayah jurus pamungkas medan perang, hasilnya cukup menjanjikan. Jurus pamungkas ini menggunakan serangan diam-diam Gu abadi sebagai intinya, itu adalah jurus pamungkas medan perang yang berisi jalur kebijaksanaan, jalur pencurian, jalur pemurnian, jalur waktu, dan lainnya. Setelah mendapatkan informasi tentang rute penguasa gua dataran api dari leluhur Laut Qi, Fang Yuan mengatur penyergapan di sini dan menggunakan metode ini untuk menguji efek jurus pamungkasnya. Gu Yue Fang Yuan, aku bukan tandinganmu. Biarkan aku mempertimbangkan permintaanmu. Penguasa Gua Fire Plain mengeluarkan suara serak saat dia menundukkan kepalanya. Pada saat berikutnya, kobaran api mulai membakar tubuh penguasa Gua Fire Plain dengan suara keras. Jurus pamungkas abadi, api hati merah yang mengamuk. Fang Yuan, di dalam api, penguasa Gua Fire Plain berteriak, jangan paksa aku. Hanya dengan satu pikiran, aku bisa membakar semua cacing Gu dan sumber daya di lubang abadi milikku. Lepaskan aku. Beri aku jalan keluar, biarkan aku meninggalkan medan perang, aku akan menyerahkan cacing Guku kepadamu. Kata penguasa Gua Fire Plain dengan ekspresi terdistorsi. Dia tahu bahwa Fang Yuan kejam dan tak berperasaan, dia mencoba menggunakan ancaman ini untuk bertahan hidup. Namun Fang Yuan mendengus dingin, apakah menurutmu aku peduli dengan beberapa Gu abadi itu? Atau bahkan sumber daya di lubang abadimu? Hehe, silakan saja dan bakar. Bakar seluruh lubang abadimu jika kau bisa, itu akan menjadi pertunjukan. Fang Yuan tidak mengambil tindakan secara pribadi, dia menghilang ke dalam kabut biru di belakangnya. Selanjutnya, sejumlah besar anak bermata biru melompat keluar dan menyerang penguasa Gua Fire Plain secara terus-menerus. Penguasa Gua Fire Plain sangat marah dan sedih saat anak-anak menyerangnya. Setelah bertahan selama beberapa saat, dia menggeram marah saat api meledak di sekelilingnya. Dia benar-benar membakar dirinya sendiri hingga garing jurus pembunuh abadi miliknya dapat menangkap dan memindahkan lubang abadi. Jurus ini berasal dari jurus pembunuh tangan api Blazing Heaven Demones. Sekarang, metode ini telah dimodifikasi oleh Fang Yuan menjadi jurus pembunuh gabungan, kekuatannya meningkat pesat, efeknya mengejutkan. Selanjutnya, Fang Yuan menonaktifkan jurus pembunuh medan perang gabungan dan menggunakan perjalanan surga dan bumi untuk meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, aura abadi bocor dan binatang buas kuno yang ada di sekitarnya tertarik. Fang Yuan belum bisa menyembunyikan auranya. Itu bukan keahliannya. Setelah tiba di lokasi yang aman, Fang Yuan melemparkan lubang abadi penguasa gua dataran api ke langit. Ini adalah gua surga tingkat 8, itu hanya bisa dihubungkan kedua surga, itu tidak akan mendarat di 5 wilayah. Setelah pintu gua surga terbuka, ia menyerap ki surga dan bumi dan dengan cepat menetap di lokasi ini. Namun Fang Yuan tidak bergerak masuk, ia hanya mengirim dewa Gu lubang abadi miliknya untuk mengais-ngais gua surga. Selama waktu ini, Fang Yuan mencaplok lebih banyak gua surga, tanda daunnya bertambah banyak lagi, jumlahnya begitu banyak sehingga jika dia memasuki gua surga yang tidak stabil ini, dia mungkin akan meledakkannya. Tak lama kemudian, para dewa Gunya kembali. Tidak ada dewa Gu abadi dan mereka hanya membawa sedikit material abadi. Di mana-mana terbakar, semuanya habis terbakar. Hanya ini sumber daya yang tersisa, Tuan, mohon maafkan kami. Roh surgawi yang baru lahir juga mencoba menghancurkan semua yang ada di gua surga. Ini tampaknya adalah obsesi yang ditinggalkan oleh dewa Gu peringkat 8 itu. Bawahan dewa Gunya melaporkan. Fang Yuan tidak mempermasalahkan ini. Dia membiarkan mereka kembali ke celah abadi yang berdaulat. Setelah gua surga stabil, Fang Yuan akan dengan paksa mencaplok gua surga ini. Bahkan jika roh surgawi tidak mau, Fang Yuan memiliki metode untuk menekan roh surgawi,
dia telah memodifikasinya menjadi jurus pembunuh gabungan. Kemampuan Fang Yuan dalam memodifikasi jurus pembunuh gabungan hanya terbatas pada jurus pembunuh biasa dan jurus pembunuh medan perang. Saat menggunakan jurus pamungkasnya yang biasa dan jurus pamungkas di medan perang, semua cacing gu berada di dalam lubang abadi berdaulat milik Fang Yuan. Dengan amplifikasi tanda-tanda surgawi yang tak terkendali, ia dapat melepaskan kekuatan jurus pamungkas. Sedangkan untuk formasi pertempuran kuno, formasi gu, dan rumah gu abadi, cacing gu mereka semua berada di dunia luar, tanpa lingkungan tanda-tanda surgawi yang tak terkendali, bahkan jika metode ini diubah menjadi jurus pamungkas, tidak akan ada efeknya. Jurus pamungkas ini tidak cukup kuat dalam menyerang, jurus ini difokuskan pada penggabungan jalur pencurian dan jalur kebijaksanaan. Namun dalam pertarungan sesungguhnya, jurus pamungkas di medan perang ini tidaklah bagus. Penguasa Gua Fire Plane hanyalah seorang gu immortal peringkat 8 biasa, tetapi Fang Yuan hanya berhasil mencuri satu gu immortal peringkat 8 darinya. Gu immortal terlalu mudah dihancurkan, gu immortal dapat menghancurkannya dengan satu pikiran. Bahkan jika Fang Yuan mengerahkan metode jalur kebijaksanaannya hingga batas maksimal, dia hanya dapat memengaruhi kecepatan berpikir para gu immortal peringkat 8, dia tidak dapat menghentikan semua pikiran mereka. Sangat sulit untuk mencapai langkah itu, kecuali jika ada perbedaan besar dalam kekuatan sebenarnya. Penguasa Gua Fire Plane adalah seorang gu immortal peringkat 8, dia memiliki banyak tanda Dao yang secara alami melindunginya. Selain itu, dia juga memiliki jurus pamungkas defensif yang lumayan. Dalam sejarah, hampir tidak ada gu immortal jalur kebijaksanaan yang dapat mencapai langkah ini melawan para immortal peringkat serupa lainnya. Jika dilihat dengan saksama, beberapa orang seperti Piping Genleman, Sect Leader Mei, Finger the Duching Steward dan yang lainnya memiliki prestasi seperti itu, banyak situasi yang unik dan tidak dapat ditiru tetapi jumlah totalnya masih kurang dari 5. Bahkan Star Constellation Immortal Venerable tidak ada dalam daftar ini. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah dia bisa mencapai langkah ini, tidak ada catatan yang jelas dalam sejarah. Ini menunjukkan bahwa sangat sulit untuk menekan semua pikiran seorang ahli dengan peringkat yang sama dan membuat mereka tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan jika itu hanya untuk waktu yang singkat. Metode terkuat dari jalur kebijaksanaan Gu Immortals melawan musuh mereka masih berbasis emosi. Pikiran, kemauan, emosi, ini adalah 3 aspek utama kultivasi jalur kebijaksanaan. Dalam hal ini, jurus pembunuh medan perang gabungan Fang Yuan tidak memiliki banyak nilai dalam penggunaan sebenarnya, itu perlu dimodifikasi lebih lanjut. Bahkan teori terbaik pun harus diuji dalam praktik. Seperti sistem pertarungan, menciptakan sistem pertarungan dari ketiadaan hanya dengan tetap terisolasi sangatlah sulit. Ada kebutuhan untuk lawan yang kuat atau pertempuran hidup dan mati yang intens untuk menguji apakah sistem pertarungan benar-benar hebat atau tidak. Jadi, saat Fang Yuan mempertimbangkan sistem pertarungannya sendiri akhir-akhir ini, ia merasa bersyukur kepada orang-orang seperti Duke Long atau Spectral Soul. Justru karena mereka sebagai referensi, Fang Yuan memiliki kualifikasi untuk menciptakan sistem pertarungannya sendiri. Setelah mencaplok gua surga tingkat 8 ini, tanda Dao jalur api Fang Yuan meningkat jumlahnya lagi. Namun Fang Yuan tidak puas, ia terus bergerak. Kali ini, ia mengarahkan pandangannya ke gua surga Fire Plane. Jurus pembunuh abadi, Heaven Form. Fang Yuan menciptakan pintu masuk yang sangat besar ke gua surga Fire Plane dengan kekuatan kasar. Roh surgawi gua surga Fire Plane adalah seekor kelinci. Karena telah melahap pecahan 9 surga sebelumnya, kelinci itu linglung dan lambat. Namun sekarang, ia melompat-lompat, menjerit ketakutan dan panik. Para dewa gu dari gua surga Fire Plane menyadari hal ini dan menjadi sangat tidak yakin dan terkejut. Roh surgawi itu kacau, tetapi penguasa gua sebelumnya telah menggunakan jurus pembunuh asap api manusiawi untuk membantunya memperoleh sedikit kejelasan dibandingkan dengan roh-roh surgawi dari gua surga lainnya. Selama gua surga menghadapi bahaya, roh surgawi akan gelisah, ini adalah peringatan bagi kita. Ketika wabah semut terjadi, roh surgawi sudah menjadi gelisah. Dalam sejarah gua surga, ada beberapa bencana juga, misalnya, ketika binatang buas yang tak terlupakan menyerang atau ketika api besar membakar, roh surgawi menjadi gelisah. Tapi kami belum pernah melihat roh surgawi dalam suasana hati yang begitu liar, suaranya bahkan menjadi serak karena menggeram. Para dewa di gua surga Fire Plane juga memandang roh surgawi itu dengan semakin gelisah.
Roh surgawi itu menjadi semakin panik, ekspresinya ketakutan dan bahkan membenturkan kepalanya ke pilar-pilar di sekitarnya. Sayangnya, roh surgawi itu bukanlah kelinci sungguhan, ia tidak akan pingsan karena ini tidak peduli seberapa keras ia membentur pilar. Pergi selidiki, kita perlu mendapatkan hasilnya, kita perlu tahu apa bahayanya. Bahaya ini sangat parah, itu mungkin membawa gua surga Fireplane kita ke ambang kehancuran. Cepat hubungi penguasa gua, hanya dia yang bisa membuat keputusan dalam masalah yang begitu serius. Apakah wabah semut akan terus meningkat? Para dewa gua surga Fireplane sangat cemas, mereka segera bertindak. Oh tidak, Gu tablet kehidupan dan Gu lentera jiwa penguasa gua telah dihancurkan. Apa, bagaimana ini mungkin? Para dewa gua surga Fireplane menjadi linglung. Selanjutnya, mereka menemukan sebuah lubang besar di langit. Fang Yuan menggunakan jurus pamungkas bentuk surga tanpa menyembunyikan dirinya, ia datang secara terbuka dan megah. Jika penguasa gua Fireplane masih hidup, ia mungkin dapat menggunakan seluruh gua surga untuk melawan Fang Yuan selama beberapa waktu sambil menunggu bala bantuan. Namun sekarang, ia telah mati. Fang Yuan, itu Fang Yuan, melihat orang di balik lubang itu, banyak dewa gua Fireplane menjadi gelisah. Mengapa iblis ini datang mencari kita? Bahkan lebih banyak dewa Gu yang pucat pasi dan menggigil ketakutan. Penguasa gua sudah mati, iblis Fang Yuan ini mungkin pelakunya. Apa yang akan kita lakukan? Semuanya, kita sudah meminta bantuan dari aliansi Ki Sejati, sekarang saatnya kita mempertaruhkan nyawa dan berjuang untuk bertahan hidup. Petik 2. Ini rumah kita, tempat kita dilahirkan dan dibesarkan, teman-teman dan keluarga kita semua tinggal di sini. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa membiarkan iblis itu melahap tanah air kita seperti ini. Setelah kepanikan awal mereka, para dewa mengumpulkan semangat mereka dan bersatu untuk melawan Fang Yuan. Sayang sekali aku tidak bisa masuk sekarang. Fang Yuan mengusap dagunya sambil berpikir, melihat lubang besar yang dibentuk oleh bentuk surga, dia hanya bisa berdiri di luar. Dia memiliki terlalu banyak tanda dao, menurut perhitungannya, gua surga dataran api ini juga tidak bisa menampungnya. Selama Fang Yuan masuk, dengan konflik tanda dao, retakan yang tak terhitung jumlahnya akan menyebar dari lubang ini, tanda dao jalur api di dalamnya akan dipaksa untuk menekan ke sekitarnya. Melihat para dewa Gu bertekad untuk bertarung, Fang Yuan tersenyum dingin saat mereka terbang ke langit dan menyerang wujud surga, dia membuka celah abadi miliknya. Hampir pada saat berikutnya, sekelompok dewa Gu yang dipimpin oleh Peri Miao Yin dan Nyonya Kelinci Putih terbang keluar dari celah abadi berdaulat, menyerbu ke gua surga dataran api. Dewa Gu dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Seketika, api bergelayut saat kilat menyambar. Sosok-sosok terbang di langit, saling beradu dan berpisah, gelombang kejut dapat dirasakan pada interval tertentu, jurus-jurus mematikan dilepaskan seperti kembang api, banyak dewa Gu kehilangan nyawa mereka di tengah pertunjukan yang indah ini. Jurus pembunuh abadi, suara mendalam tangan yang mengagumkan. Peri Miao Yin mengenakan gaun merah muda, dua lengan aslinya berwarna putih seperti salju. 6. Sisanya tembus cahaya dan merah muda, terbentuk dari jurus pembunuhnya. Suara-suara mendalam menyebar, menyerang sekelilingnya ke segala arah. Begitu Peri Miao Yin muncul, dia menciptakan medan perang besar yang menyelimuti 3 ahli peringkat 7 dari gua surga dataran api. Setelah beberapa putaran, 3 dewa Gu peringkat 7 itu tertekan dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Peri Miao Yin mengabaikan pengeluaran esensi abadi, ada alasan di balik sikap putus asanya saat ini. Dia pernah ditangkap oleh Sekte Bayangan, dia harus bekerja sama dengan mereka dan memberikan petunjuk tentang Fang Yuan untuk Peri Ziwei. Ada perbedaan yang jelas antara dirinya dan Nyonya Kelinci Putih, setelah kembali ke Fang Yuan, dia tahu dia harus tampil baik untuk menebus kesalahan masa lalunya. Peri Miao Yin ingin tampil baik, para dewa Gu lainnya memiliki pemikiran yang sama. Bing Yuan memimpin para dewa abadi manusia salju, dia mengirimkan gelombang energi es yang membekukan musuh. Shizong mengarahkan para dewa abadi manusia batu saat mereka melepaskan sejumlah besar meteor jatuh bersama-sama, menyebabkan kerugian besar bagi musuh. Dewa abadi manusia tinta Mo Tan Sang adalah seorang kultivator jalur Qi, dia melambaikan tangannya saat sejumlah besar Qi berkumpul dan bergerak. Dia menyerang dan menyebabkan keributan besar, menyebabkan para dewa abadi musuh jatuh dari formasi. Secara komparatif, dewa abadi manusia berbulu sedikit lebih lemah. Bagaimanapun,
Dewa Abadi Manusia Berbulu sebagian besar mengolah jalur penyempurnaan. Namun ada pengecualian untuk ini. Raja Abadi Bulu Emas ditutupi bulu seperti benang emas saat dia memegang palu dan menyerang ke depan. Dia memiliki kekuatan yang ganas, meningkatkan moral orang lain juga. Penguasa Gua Rambut Aneh ditutupi rambut hitam. Dia mengaktifkan rumah Gua Abadi yang belum lengkap, bangunan Kaisar Hitam, dan mengamuk di seluruh tempat, telah membunuh satu dewa abadi dari Gua Surga Dataran Api. Gua Surga Rambut Emas dan Gua Surga Rambut Aneh mereka telah dianeksasi oleh Fang Yuan, menjadi bagian dari celah abadi yang berdaulat. Adapun para dewa abadi Gu berbulu Sekte Langya, penampilan terbaiknya adalah dari dewa abadi Gu Rambut ke-12 peringkat 6, ia mengolah jalur perbudakan secara sekunder dan mengendalikan banyak binatang buas yang terpencil, menciptakan keributan yang cukup besar meskipun tanah suci manusia jamur belum dianeksasi oleh Fang Yuan, sebagian besar manusia jamur ini telah pindah ke celah abadi kedaulatannya. Kesin Hong adalah dewa Gu terkuat di antara mereka, metode jalur racunnya luar biasa. Tidak lama kemudian Gua Surga Dataran Api mulai kalah di semua sisi. Jumlah mereka tidak hanya lebih sedikit dibandingkan dengan bawahan Fang Yuan, bahkan ketika peringkat 7 saling bertarung, bawahan Fang Yuan masih lebih kuat. Saat bawahan Fang Yuan menyerang, mereka membunuh beberapa dewa Gu dari Gua Surga Dataran Api. Pada akhirnya, dewa Gu yang tersisa kehilangan moral mereka ingin menyerah tetapi Fang Yuan memerintahkan agar mereka tetap dibunuh. Selanjutnya, mereka membersihkan medan perang. Gua Surga Dataran Api terutama mengolah jalur api, sebagian besar bahan abadi juga merupakan jalur api. Meskipun beberapa hilang karena wabah semut, karena Dewa Gu Gua Surga melakukan yang terbaik untuk melestarikan bahan-bahan tersebut, masih ada sejumlah besar sumber daya yang berharga. Misalnya, ada 28 danau arang, yang tersebar di seluruh Gua Surga Fire Plain. Lokasi setiap danau arang dihitung dengan cermat, ada keuntungan besar dalam menempatkannya di sana. Fang Yuan pernah membangun danau arangnya sendiri, tetapi itu lebih rendah daripada danau arang tunggal manapun di Gua Surga Fire Plain. Danau-danau arang ini memproduksi sendiri, terutama di kedalaman danau, sejumlah besar bahan abadi arang api diproduksi. Selain danau arang, Gua Surga Fire Plain juga memiliki hutan yang sangat besar. Hutan kurma api. Fang Yuan bahkan menemukan beberapa tanaman kuno terpencil pohon bencana raksasa yang menyala-nyala. Jenis pohon ini ditutupi oleh api yang mengamuk, tidak ada yang bisa mendekatinya. Yang lebih mengesankan, pohon bencana raksasa yang menyala-nyala ini akan menyebabkan nasib buruk bagi bentuk kehidupan apapun yang mendekatinya. Ini adalah bahan abadi yang mengandung jalur api dan jalur keberuntungan. Dua surga gua bawahan Fang Yuan berisi sedikitnya sejumlah material abadi jalur keberuntungan. Gua Surga Dataran Api tidak terkecuali, ia juga memiliki material jalur keberuntungan. Selain ini, Fang Yuan juga memperoleh sejumlah besar api. Jumlah terbesar adalah api kurma. Api ini berwarna merah tua, terkondensasi menjadi gumpalan dan apinya tersembunyi dengan sangat baik di dalamnya. Meskipun itu adalah material abadi, bahkan manusia biasa dapat memegangnya dengan tangan mereka tanpa terbakar menjadi abu. Selain api kurma, ada juga api lagu Phoenix, api buta lentera hitam, api gading gajah, api kunang-kunang, api terbang, api menari ular naga, dan lainnya. 3 nyala api surga, bumi, dan manusia yang disebut adalah cincin api surga yang cemerlang dan cemerlang, tungku batu dewa biru langit yang cemerlang, dan gelombang api manusia yang mengamuk dan api naga yang membubung. Setelah mengumpulkan bahan-bahan abadi, dia melihat Gu abadi. Gu abadi yang diperoleh sangat sedikit, dia hanya memperoleh 3. Satu adalah Gu abadi jalur api yang terluka parah, itu adalah cacing Gu yang dilepaskan, Bing Yuan sangat beruntung telah memperolehnya. 2 lainnya adalah Gu abadi semut, satu berwarna emas dan besar seperti gunung, menyerupai tembaga merah. Yang lainnya sekecil ibu jari, tubuhnya sangat panjang, seperti mie putih yang lembut. Semut abadi tembaga merah dapat memuntahkan bola api sementara semut abadi mie putih dapat menghasilkan semut dalam jumlah besar. Ini semua adalah produk dari jurus pembunuh wabah semut beracun yang bertahan lama. Ketika semut melahap bahan-bahan Gu di dalam Gua Surga Dataran Api, mereka akan terus memurnikan diri mereka sendiri. Mereka yang merupakan Gu Fana dapat diangkat menjadi Gu Abadi. Namun, Fang Yuan tidak dapat menebak atau memperkirakan Gu Abadi apa yang akan dihasilkan. Dari kedua semut ini, ia masih belum dapat melihat asal-usul mereka. Semut api tembaga merah seharusnya adalah semut panah,
mulutnya dapat menembakkan paku-paku tajam. Setelah menembakkan 3 paku, ia akan menjadi lemah, ia tidak akan dapat melawan bahkan semut pekerja. Semut abadi mie putih seharusnya adalah semut ratu. Ia sangat besar dan tidak memiliki metode ofensif atau ofensif, tetapi ia dapat dengan cepat menghasilkan semut pekerja, semut prajurit, semut pelindung, semut panah, dan lainnya. Semut tentara pada dasarnya hanyalah serangga ganas, tetapi mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka, dari menjadi binatang biasa, menjadi raja binatang, menjadi binatang buas, menjadi binatang buas kuno dan akhirnya, ke tingkat binatang buas kuno. Ini seperti laba-laba jaring gelap di sungai waktu yang merupakan binatang buas yang tak terlupakan, atau lebah madu belang-belang harimau di U003C U003T Legends of Renzu U003E U003E yang juga merupakan binatang buas yang tak terlupakan. Namun setelah modifikasi Wusuai, semut-semut yang dihasilkan oleh wabah semut beracun yang tersisa telah mengalami perubahan kualitatif, mereka semua menjadi cacing gu. Meskipun cacing gu juga memakan makanan, mereka adalah inang dari fragmen tanda Dao. Nilai semut gu fana jauh melampaui semut atau serangga biasa. Semua semut gu ini, tangguh dan kuat, mereka memiliki vitalitas dan semangat juang yang kuat. 100 semut gu dapat dengan mudah membantai 100 semut dengan pangkat yang sama. Sebagian besar cacing gu memiliki tubuh rapuh yang dapat dengan mudah dihancurkan, tetapi beberapa juga memiliki rangka luar yang kuat dan vitalitas yang kuat. Misalnya, kelabang emas gergaji mesin yang digunakan Fang Yuan di masa lalu. Kelabang emas gergaji mesin memiliki 2 jalur kemajuan utama. Salah satunya adalah kelabang pembunuh gergaji mesin tingkat 4, yang lainnya adalah kelabang Vajra terbang, yang memiliki versi tingkat 3, 4, dan 5. Ketika Master Gu menggunakan kedua cacing Gu ini, yang pertama dapat membantai musuh yang kuat sementara yang terakhir dapat menusuk tulang dan daging, mengebor tubuh musuh. Bahkan pada level Gu abadi, cacing Gu seperti itu ada. Seperti Gu kelabang naga berkaki pedang. Gu kelabang naga berkaki pedang tingkat 7 panjangnya 7 li, ia memiliki tubuh kelabang dan kepala naga. Anggota tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya berisi tanda Dao jalur pedang, yang memungkinkannya membawa puluhan ribu pedang bersamanya. Begitu ia melingkari mangsanya, pedang tajam ini akan menyerang dari segala arah, menciptakan lubang berdarah pada binatang buas kuno yang terpencil itu, ia sangat ganas. Wusuai meningkatkan esensi semut pasukannya dari serangga menjadi Gu, mereka memperoleh sejumlah besar potensi untuk tumbuh. Namun metode ini memiliki kelemahan besar. Kelemahan pertama adalah pengeluaran yang sangat besar. Awalnya, semut dapat berkembang biak sendiri hanya dengan mengeluarkan sedikit sumber daya. Namun, untuk menciptakan semut Gu, bahan-bahan Gu akan dikeluarkan untuk penyempurnaan. Selain itu, semut Gu juga perlu diberi makan. Biaya untuk memberi makan semut Gu jauh lebih mahal daripada memelihara semut biasa. Kelemahan kedua adalah mengenai level peringkat 6 ke atas. Karena Gu abadi bersifat unik, meskipun mungkin ada semut tingkat terpencil yang tak terhitung jumlahnya dari varietas yang sama, hanya mungkin ada satu Gu abadi dari setiap ras. Jika hanya ada beberapa semut Gu abadi, maka secara keseluruhan, semut pasukan sebelumnya dengan binatang buas terpencil akan lebih mudah dibentuk dan memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih besar juga. Namun, jika saya menggunakan metode ini untuk membudidayakannya, semut pasukan baru juga akan dapat berkembang pesat jumlahnya. Fang Yuan mengamati semut api tembaga merah dan semut ratu mie putih sambil berpikir. Kedua semut ini adalah Gu abadi tetapi Fang Yuan tidak dapat menciptakannya kembali, dia tidak tahu resep Gu abadi mereka. Gu semut ini berhasil naik setelah melahap material Gu dan material abadi di Gua Surga Fireplane. Wabah semut itu sangat besar, melibatkan hampir seluruh Gua Surga, tetapi hanya 2 Gu abadi semut yang diproduksi pada akhirnya. Jurus pamungkas wabah semut beracun yang tersisa mengandung kedalaman jalur penyempurnaan, itu berada di puncak teknik penyempurnaan Gu alam manusia berbulu dunia saat ini. Teknik penyempurnaan Gu alam menggunakan tanda Dao alami dari dunia luar untuk menyempurnakan Gu dan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan. Saat Fang Yuan menciptakan wabah semut beracun yang tersisa, pencapaiannya dalam teknik penyempurnaan Gu alam telah melampaui leluhur rambut panjang dalam setiap aspek. Semut-semut ini dapat memurnikan dan naik sendiri, itu bukan hanya karena bahan-bahan Gu dari dunia luar, yang terpenting, Fang Yuan mengeluarkan tanda-tanda surgawinya sendiri yang tak terkendali. Leluhur rambut panjang tidak memiliki tanda-tanda surgawi yang tak terkendali sama sekali.
Dengan menggunakan wabah semut beracun yang tersisa, aku dapat memelihara sejumlah besar semut gu abadi. Selama aku memiliki sejumlah besar semut gu, jika aku mengeluarkan banyak sumber daya, aku akan memiliki aliran semut gu abadi yang terus-menerus diproduksi. Meskipun gu abadi itu unik, setelah memperoleh semut api tembaga merah, aku masih dapat menghasilkan semut gu seperti semut air tembaga merah atau semut api emas kuning. Dengan sedikit perbedaan, gu abadi akan tetap dianggap unik. Fang Yuan membuat kesimpulannya, dia menyadari bahwa hambatan utama untuk ini bukanlah keunikan gu abadi tetapi sumber daya yang dibutuhkan. Menggunakan metode ini untuk memelihara semut gu abadi memiliki pengeluaran yang terlalu tinggi. Memurnikan 2 gu abadi peringkat 6, semut api tembaga merah dan semut ratu mie putih, menghabiskan begitu banyak sumber daya dari gua surga Fireplane, itu cukup untuk memurnikan lebih dari 10 gu abadi peringkat 7 secara normal. Efisiensi penggunaan sumber daya terlalu rendah. Selain material abadi dan gu abadi, ada juga beberapa warisan kultivasi gu yang diperoleh dari mengalahkan gua surga Fireplane. Yang paling berharga adalah warisan sejati Fireplane. Meskipun Fang Yuan tidak mendapatkannya dari penguasa gua Fireplane, ada salinan aslinya di gua surga Fireplane. Warisan sejati Fireplane adalah warisan sejati jalur api berkualitas tinggi. Ia memiliki metode mendalam yang disebut api hati merah yang ganas. Penguasa gua Fireplane telah menggunakannya sebelum kematiannya untuk mengancam Fang Yuan agar melepaskannya, itu digunakan dalam bunuh dirinya. Ada juga jurus pembunuh asap api manusia, ini adalah jurus pembunuh jalur api dengan efek jalur manusia. Bagi Fang Yuan, itu cukup berharga. Penguasa, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Seorang gu abadi bawahan bertanya. Gua surga Fireplane adalah gua surga manusia, ada lebih dari 100 juta manusia ras murni di sini. Jika mereka semua dipindahkan ke celah abadi yang berdaulat, bebannya akan sangat besar. Fang Yuan memikirkannya dan memberikan perintahnya dengan jelas, bunuh mereka semua untuk membangun laut manusia. Dengan demikian, para dewa gu manusia varian mengambil tindakan dan terlibat dalam pembantaian tanpa ampun. 100 juta manusia semuanya dibantai, tulang, daging, usus, dan jiwa mereka dikumpulkan dan diklasifikasikan ke dalam berbagai kelompok bahan gu, mereka diangkut ke inventaris celah abadi yang berdaulat. Ki manusia mereka sepenuhnya diambil oleh laut manusia. Wilayah surga dan bumi buatan yang tidak lengkap ini diperoleh dari klan Xia oleh Fang Yuan. Untuk menjadi terhormat, Fang Yuan harus melewati blokade Dao Surgawi. Metode jalur manusia ini membutuhkan peningkatan untuk mengatasinya. Setelah membersihkan medan perang, Fang Yuan mencaplok lubang abadi dari semua dewa abadi ini, sebelum akhirnya menargetkan gua surga dataran api. Dia memindahkan sebagian besar sumber daya di gua surga ke surga merah mini. Karena pencaplokannya yang konstan baru-baru ini, lubang abadi berdaulat telah mengalami perubahan besar, perkembangannya saat ini mencapai 80%. Inventaris material gu lubang abadi berdaulat sepenuhnya penuh, lebih dari 10 inventaris lagi dibuat secara berurutan. Baik itu 9 surga mini atau 5 wilayah mini, semuanya memiliki banyak titik sumber daya di dalamnya, setidaknya ratusan atau ribuan di antaranya. Setelah deduksi yang cermat dan teliti, Fang Yuan akhirnya mengalokasikan semua sumber daya ini ke lokasi yang paling tepat. Surga merah mini juga hampir penuh, lubang abadi berdaulat terasa penuh sekarang. Fang Yuan mendesah dalam hatinya. Dia merasa seperti orang gemuk yang lapar akhir-akhir ini. Dia makan terlalu banyak dalam waktu singkat, dia tidak bisa mencernanya dengan baik. Biasanya, para dewa gu mengolah satu jalur, lingkungan bukaan abadi mereka cukup sederhana dan mudah dikelola. Kebanyakan dewa gu tidak memiliki bukaan abadi yang besar, hanya dewa gu jalur ruang angkasa yang memiliki bukaan abadi terbesar. Namun, Fang Yuan berbeda. Dia mengolah semua jalur, lingkungan bukaan abadinya sangat kompleks. Hampir semua jenis sumber daya dapat tumbuh di dalamnya. Pada saat yang sama, bukaan abadi kedaulatannya juga merupakan bukaan terbesar dan paling belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan surga gua yang terhormat mungkin tidak sebesar ini. Jadi, ada banyak hal yang harus dia pertimbangkan selama perkembangan ini, namun, mengisolasi semua sumber daya jalur api dan jalur air juga bukan ide yang bagus. Karena titik sumber daya jalur api juga saling memengaruhi, keduanya tidak sepenuhnya harmonis. Ada juga banyak material abadi yang memiliki dua jenis tanda Dao, seperti jalur api pohon raksasa yang menyala-nyala dan jalur keberuntungan.
Banyak sumber daya kultivasi Gu memiliki tanda Dao 2 jalur atau lebih. Beberapa titik sumber daya yang menghasilkan material abadi membutuhkan banyak material Gu biasa di sekitarnya agar produksi dapat terjadi. Beberapa sumber daya juga membutuhkan angin atau air tertentu untuk tumbuh. Ada juga sumber daya yang membutuhkan lingkungan yang berlawanan. Misalnya, api es adalah material abadi jalur api yang diproduksi di area tanda Dao jalur es dan salju yang padat. Jadi, Fang Yuan telah mempersiapkan hal ini sejak lama. Ketika mencaplok lubang abadi, dia secara khusus membaginya menjadi beberapa bagian dan menyebarkannya di atas lubang abadi yang berdaulat. Secara keseluruhan, Fang Yuan meniru karakteristik dari 5 wilayah dan 9 surga. Misalnya, perbatasan selatan mini memiliki banyak gunung. Fang Yuan memilih untuk menempatkan sumber daya jalur bumi di sana sebagian besar waktunya. Atau misalnya, mini Red Heaven berbasis api, jadi Fang Yuan menempatkan sumber daya jalur apinya di sana. Fang Yuan sekarang dapat merasakan kerumitan distribusi 5 wilayah dan 9 surga. Dengan menggunakan desain ini, sebagian besar sumber daya dapat diklasifikasikan dan diatur. Itu dapat sangat menurunkan kebutuhannya untuk membuat deduksi. Dia dapat mengendalikan pengaruh titik sumber daya ini satu sama lain dengan lebih mudah. Tapi itu tidak cukup. Setiap kali Fang Yuan mencaplok gua surga, dia akan mendapatkan tanda Dao dari jalur tertentu. Dengan peningkatan tanda Dao, akan ada beberapa pengaruh untuk periode waktu berikutnya pada seluruh bukaan abadi berdaulat. Sebelumnya, ketika dia mencaplok gua surga Qi Xiang, bukaan abadi berdaulat memperoleh peningkatan besar tanda Dao jalur Qi, arus mulai muncul di seluruh bukaan abadi. Ada jumlah Qi langit dan bumi terbesar, yang memungkinkan bukaan abadi berdaulat tidak perlu membuka pintu masuknya dan menyerap Qi langit dan bumi eksternal untuk beberapa waktu. Setelah itu, ada Qi Yin yang mendalam, Qi keberuntungan, Qi darah, Qi astral, Qi dominasi, Qi kehidupan, Qi kematian, Qi kebenaran, Qi vitalitas anggrek, Qi orang tua, dan bahan abadi lainnya. Tanda Dao memengaruhi seluruh celah abadi yang berdaulat, memungkinkannya untuk menghasilkan sumber daya secara bertahap dari keadaan kosong. Itu dimulai dengan bahan Gufana, setelah tanda Dao terkumpul, perubahan kualitatif akan terjadi, menjadi bahan Gu tingkat abadi. Celah abadi yang berdaulat secara bertahap terisi seperti ini, sekarang telah mencapai 80% perkembangan. Selain sumber daya, peningkatan tanda Dao juga akan memengaruhi produksi sumber daya yang ada. Setelah mencaplok gua surga Fireplane dan memperoleh banyak tanda Dao jalur api, seluruh suhu lubang abadi akan naik secara bertahap, banyak titik sumber daya jalur air atau jalur kayu akan menderita akibatnya. Jika ia memperoleh tanda Dao jalur logam, sejumlah besar biji akan muncul di tanah, kesuburan tanah akan berubah, memengaruhi pertumbuhan vegetasi di atasnya. Jika ia memperoleh tanda Dao jalur air, akan ada lebih banyak hujan, seiring waktu, banjir mungkin terjadi. Jika ia memperoleh tanda Dao jalur racun, beberapa wabah atau penyakit mungkin meletus alih-alih bersifat musiman, mereka mungkin menyebar luas dan cepat. Jika ia memperoleh tanda Dao jalur transformasi, banyak bentuk kehidupan mungkin bermutasi saat mereka tumbuh, beberapa mungkin memiliki bentuk atau sifat yang berbeda, menyebabkan masalah pada kelompok asli mereka. Jadi, selama periode waktu ini, lubang abadi yang berdaulat tidak damai. Banyak hal aneh terjadi secara acak sesekali. Seperti sebelumnya, Laut Timur Mini memiliki angin menakutkan yang muncul entah dari mana. Angin ribut yang sangat dahsyat menyapu daerah itu, menyebabkan terbentuknya pulau-pulau kecil di permukaan laut. Namun daerah yang ditiup angin ribut yang sangat dahsyat ini tidak membutuhkan pulau, tanda Dao jalur bumi akan menghalangi gelombang laut, sedangkan tanda Dao jalur jiwa akan membunuh bentuk kehidupan yang lemah dan menciptakan binatang buas, mengubah habitat alami. Fang Yuan awalnya menduga dua daerah laut yang berdekatan, mereka berada tepat di inti angin ribut yang sangat dahsyat, mereka sangat mungkin menjadi sumbernya. Namun setelah beberapa pengujian dan kesimpulan, Fang Yuan menemukan bahwa alasannya adalah dua daerah laut yang sangat jauh, tanda Dao mereka saling memengaruhi, seperti tolakan gelombang magnet, menyebabkan terciptanya angin ribut yang sangat dahsyat di antara mereka. Adapun situasi seperti mutasi binatang buas yang menyebabkan masalah pada kelompok binatang, penyebaran wabah dan penyakit, peningkatan biji yang menghancurkan rumah-rumah manusia batu, pembakaran hutan tanpa alasan yang jelas, jatuhnya pecahan es dari langit dan lainnya, semuanya terjadi terus-menerus. Semua Dewa Gu yang bertahan sangat sibuk,
mereka berkeliling mengambil tindakan dan menyelamatkan situasi. Tubuh utama Fang Yuan juga sering mengambil tindakan, mendirikan formasi abadi di titik-titik sumber daya penting, seperti sedang menambal pakaian yang robek. Peningkatan tanda Dao membawa ketidakpastian, hanya waktu yang dapat mencerna dan mengasimilasi masalah seperti itu. Aku perlu membiarkan celah abadi yang berdaulat berkembang dan secara alami menyesuaikan diri dengan situasi ini. Awalnya, celah abadi yang berdaulat memiliki ruang yang sangat besar dan sumber daya yang jarang, sulit bagi mereka untuk saling memengaruhi. Namun sekarang, setelah mencapai 80%, ada terlalu banyak sumber daya yang saling berdekatan, pengaruh mereka satu sama lain juga bukan antara dua sumber daya, tetapi sekelompok besar sumber daya di sekitarnya, mereka saling memengaruhi secara berantai. Petik 2. Dan yang lebih buruk adalah saya menggunakan metode gua surga perbedaan waktu untuk membangun kumpulan esensi tahun dan menciptakan wilayah jalur waktu yang berbeda. Karena wilayah tersebut memiliki aliran waktu yang bervariasi, deduksi saya bahkan lebih rumit. Ketika saya membawa lebih banyak bahan abadi di masa mendatang, kesulitan deduksi akan meningkat 100 kali lipat. Itu di luar kemampuan saya. Kesulitan deduksi seperti itu terlalu tinggi, Fang Yuan tidak berdaya tentang hal itu. Lebih jauh, bahkan jika saya dapat menyimpulkan hasilnya, saya masih perlu mengubah lokasi sumber daya masing-masing. Setiap kali saya memindahkannya, itu akan seperti operasi besar, menghabiskan banyak sumber daya, waktu, dan energi saya. Saya khawatir 80% adalah batas saya saat ini. Setelah memahami hal ini, Fang Yuan merasa kagum saat melihat kelima wilayah dan dua surga. Kelima wilayah dan dua surga itu memiliki ruang yang jauh lebih besar daripada celah abadi yang berdaulat, tetapi semua sumber daya mereka ditempatkan dengan tepat, mereka saling memengaruhi dengan cara yang harmonis. Bahkan ketika kelima dinding wilayah itu lenyap, ketika urat-urat bumi menyatu, bahkan setelah urat-urat surga menyatu, titik-titik sumber daya ini masih tidak berubah, mereka hampir tidak terpengaruh. Begitu, ini adalah jalur surga. Tubuh dan pikiran Fang Yuan bergetar hebat, pada saat ini, dia dapat merasakan hukum keseimbangan jalur surga secara mendalam. Jika tingkat pencapaian jalur surgaku dapat naik ke tingkat master, aku akan dapat menyelesaikan kesulitan ini dan membuat terobosan, aku dapat terus mengembangkan celah abadi yang berdaulat lebih jauh. Sayang sekali, sayang sekali. Dalam sejarah, tidak ada yang pernah mengolah jalur surga, meskipun Yang Mulia Iblis tanpa batas menciptakan tanda surgawi yang tak terkendali, dia masih seorang kultivator jalur aturan. Sedangkan untuk Yang Mulia Abadi Bumi Surga, dia mengolah jalur bumi. Fang Yuan mungkin adalah kultivator Gu yang memiliki usaha terdalam di jalur surga. Fang Yuan mengaktifkan panci keberuntungan memasak, memeriksa keberuntungannya sendiri. Dia melihat bahwa di atas pilar cahaya putih keperakan, masih ada 3 awan yang terus membesar. Namun, pilar cahaya putih keperakan yang mewakili Fang Yuan tumbuh dengan kuat hingga sekitar 4 kali ukuran aslinya. Awalnya tipis dan ramping, tetapi sekarang sedikit lebih tebal. Ini disebabkan oleh aneksasi gua surga Fire Plane. Karena penguasa gua dataran api dan surga gua dataran api memiliki keberuntungan masing-masing, setelah Fang Yuan membunuh dan melahap surga gua, ia juga menghabiskan sebagian keberuntungannya sendiri. Setelah beberapa waktu, keberuntungan Fang Yuan akan pulih dan tumbuh lebih tebal. Dalam hal pertumbuhan keberuntungan, Fang Yuan secara alami adalah pemenang di antara mereka. Tampaknya taktikku benar, perkembanganku jauh melampaui 3 orang terhormat selama periode ini. Tapi, Fang Yuan merenung. Ia sangat merasakan bahwa meskipun pilar cahaya putih keperakan mengembang hingga 4 kali lipat dari aslinya, pilar itu tidak lagi padat seperti sebelumnya, sekarang cukup longgar, cahayanya juga tidak lagi sebening sebelumnya. Alasan mengapa pilar cahaya putih keperakanku tumbuh sebanyak ini adalah karena aku mencaplok banyak surga gua, fondasiku meningkat tajam. Selain itu, aku juga menciptakan dan memodifikasi banyak gerakan pembunuh gabungan, klon jalur waktuku juga membuat banyak gua abadi peringkat 8. Tapi hal-hal ini hanya mencapai perubahan kuantitatif, tanpa perubahan kualitatif, itu masih terlalu longgar. Contohnya, celah abadi yang berdaulat masih sangat tidak stabil, sumber dayanya belum berasimilasi ke dalam lingkungan, saya hanya menggunakan beberapa metode untuk menempatkannya secara paksa di sini. Jika saya ceroboh, bencana akan terjadi, saya akan menderita kerugian besar dan keberuntungan saya akan jatuh.
Petik 2. Dan meskipun saya memiliki banyak Gu abadi peringkat 8 dan gerakan pembunuh gabungan, saya masih belum memiliki sistem pertarungan yang tepat yang menggunakannya dengan sempurna, saya tidak dapat menghubungkannya bersama-sama. Jadi, pilar cahaya putih keperakan itu longgar. Fang Yuan dapat merasakan aspek jalur keberuntungan yang menakjubkan sekali lagi. Melalui pemeriksaan keberuntungan, dia tidak hanya dapat memahami keadaannya saat ini, dia juga dapat memeriksa kekurangan dan kelemahannya sendiri. Dengan ini, dia bahkan memiliki arah yang akan dia kejar selanjutnya. Fang Yuan juga melihat keberuntungan klonnya. Leluhur Laut Qi, Zhan Budu, Meng Qiuzhen, dan yang lainnya telah meningkatkan keberuntungan. Hubungannya dengan Fang Dichang juga menjadi lebih jelas. Namun, keberuntungan naga Wu Shuai tidak dalam kondisi yang baik, itu sebenarnya hampir runtuh. Apa yang terjadi? Jangan bilang padaku bahwa setelah menciptakan wabah semut beracun yang berkepanjangan, itu malah menyebabkan hasil yang buruk. Fang Yuan segera mengesampingkan dugaan ini, dia cukup bingung dalam hatinya. Di antara klonnya, Wu Shuai adalah yang paling aman dalam hal keadaan. Identitas asli leluhur Laut Qi adalah ancaman tersembunyi. Meng Qiuzhen menghadapi bahaya saat menjelajahi alam mimpi. Zhan Budu telah dikirim oleh Fang Yuan untuk mengintai di tempat lain. Li Xiaobai adalah seorang master Gu Fana, dia tidak memiliki banyak kendali atas situasinya. Klon jalur waktu memanfaatkan kolam penyesalan darah persegi 4 elemen untuk memurnikan sejumlah besar Gu abadi peringkat 8, namun ia hanya memiliki level kultivasi peringkat 6, jika terjadi kecelakaan, ia akan mati karena serangan balik. Meskipun Wu Shuai juga berusaha untuk menjadi lebih kuat, tanggung jawab utamanya adalah mengelola aliansi manusia varian. Bagaimana ia bisa berada dalam bahaya? Dan ini adalah bahaya fatal yang dapat merenggut nyawanya. Benua Tengah. Di sebuah gua bawah tanah di suatu tempat, seorang gua abadi tua dengan hidung memerah tertawa terbahak-bahak. Akhirnya aku sampai di sini, aku tidak menyia-nyiakan usahaku selama 10 hari terakhir tanpa tidur. Ada warisan sejati gua abadi peringkat 8 di depannya. Kehendak yang telah lama tertidur telah terbangun. Ia menatap Gu abadi tua itu, jika kau ingin mendapatkan warisan sejati dari diriku dan istriku, kau harus menyetujui satu syarat. Syarat apa? Gu abadi tua itu menyipitkan mata dan bertanya. Dewa abadi Gu menghela napas, di tahun-tahun terakhirku, aku menerima murid pengkhianat bernama Wu Shuai. Dia benar-benar memperbudak aku dan istriku. Jika kau ingin mendapatkan warisan sejati ini, kau harus memikul tanggung jawab untuk membalas dendam. Dewa Gu mengangguk, benar. Dewa Gu tua itu menghela napas, sejujurnya, junior ini adalah Dewa Gu dari Laut Timur, Zui Xianweng, lebih dari 1.000.000 tahun telah berlalu sejak kematianmu. Dewa Gu sedikit tertegun sebelum mendesah, sudah lama sekali berlalu, saat itu, untuk mencegah murid pengkhianat itu menemukan kita sengaja menyembunyikan warisan kita di tempat yang sangat tersembunyi. Kalau dipikir-pikir berakhir seperti ini, murid pengkhianat itu pasti sudah meninggal. Setelah berhenti sejenak, Dewa Gu memikirkan sesuatu dan berkata, tunggu, Zui Xianweng, singkirkan metode pertahananmu, biarkan aku menguji kebenaran kata-katamu. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau bukan salah satu bawahan murid pengkhianatku yang datang ke sini untuk menipuku? Zui Xianweng ragu-ragu sejenak tetapi tidak langsung menyerang, dia tidak percaya diri dalam menghadapi pengaturan di sini. Dia berkata jujur, aku tidak tahu apakah Wu Shuai sudah mati atau belum. Tetapi situasinya seperti ini. Zui Xianweng dengan cepat menjelaskan semuanya, wasiat Green An Ascetic kembali tercengang, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini masih pengadilan surgawi? Gu takdir benar-benar hancur. Gu Yue Fang Yuan, sulit membayangkan keberadaan iblis sebesar itu di dunia, sungguh malapetaka bagi rakyat jelata. Wasiat Green An Ascetic baru menerima kenyataan setelah sekian lama. Tidak kusangka dunia menjadi seperti ini setelah 1.000.000 tahun. Gu takdir hancur, bahkan Duke Long kalah dan mati. Apakah Wu Shuai itu benar-benar hidup kembali atau dia hanya klon Fang Yuan tidak penting lagi, karena Fang Yuan mewarisi Istana Naga, dia juga akan mewarisi dendam ini. Wasiat Green An Ascetic berkata dengan tegas. Jadi Zui Xianweng, apakah kau bersedia menentang Fang Yuan untuk mendapatkan warisan sejati ini? Tanya wasiat, Green An. Zui Xianweng terdiam cukup lama sebelum menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, aku bersedia melakukan itu. Baiklah, kita akan membuat kesepakatan. Sesuai dengan instruksi surat wasiat semut hijau,
Zui Xianweng mengucapkan sumpahnya. Terimalah warisan ini, kita berdua mengerahkan seluruh upaya kita menciptakan jurus pembunuh yang disebut anggur mabuk botol emas. Botol emas berisi semut hijau, anggur mabuk mengencerkan kinaga. Semut tentara diciptakan olehku, aku menyembunyikan satu kelemahan semut-semut ini dengan sangat dalam, murid pengkhianat itu tidak mengetahuinya selama ini. Petik 2. Selama kamu menggunakan jurus pembunuh anggur mabuk botol emas ini, kamu akan dapat membuat semut tentara menjadi kacau dan menyebabkan serangan balik pada penggunanya. Yang terpenting, ini adalah jurus pembunuh jalur makanan, sulit untuk waspada. Baiklah, kehendak semut hijau terbang ke lubang abadi Zui Xianweng, yang terakhir mengambil semua warisan dan pergi. Zui Xianweng hanya melihat sekilas rincian warisan sebelum merasakan kegembiraan yang luar biasa dalam hati. Warisan ini berisi warisan jalur perbudakan pertapa semut hijau serta warisan sejati jalur makanan peri anggur. Nilai warisan sejati jalur perbudakan tidak tinggi bagi Zui Xianweng, tetapi warisan sejati peri anggur terlalu berharga baginya. Tidak sia-sia usahaku untuk datang ke sini, itu sepadan. Senyum muncul di wajah Zui Xianweng. Tetapi saat dia meninggalkan tempat itu dan tiba di dunia luar, ekspresinya langsung berubah. Sebuah jurus pembunuh medan perang telah disiapkan, jurus itu langsung aktif dan menjebak Zui Xianweng. Pengadilan Surgawi, Qin Dingling. Zui Xianweng terkejut mengetahui bahwa para dewa Gu pengadilan surgawi mengelilinginya. Pemimpinnya adalah seorang wanita abadi, dia memiliki hidung mancung, bibir dan mata tipis, tubuhnya ditutupi baju besi emas, kakinya panjang dan mulus, dia mengenakan jubah putih di punggungnya, dia memancarkan aura yang anggun dan mulia, dia memiliki aura yang gigih. Dia adalah pemimpin pengadilan surgawi saat ini, ahli hebat jalur keberuntungan peringkat 8, Qin Dingling. Hati Zui Xianweng jatuh ke dasar, dia berkeringat dingin, sepertinya aku akan kehilangan nyawaku dalam pertarungan ini. Pikiran melintas cepat di benaknya, Zui Xianweng menggertakkan giginya dan menangkupkan tinjunya, aku bersedia menyumbangkan semua warisanku, aku akan memberikan kontribusi untuk jalan yang benar. Qin Dingling tersenyum cerah, memancarkan aura heroik, warisan pertapa semut hijau dan peri anggur memang bagus, tetapi apakah pengadilan surgawi kita serakah? Kita adalah pemimpin yang saleh selama lebih dari 3 juta tahun, kekuatan super nomor 1 di dunia. Karena Anda beruntung menemukan warisan ini, maka itu milik Anda. Tolong hormati kami, duduklah dan minumlah secangkir teh. Sambil berkata demikian, Qin Dingling duduk bersila di udara, dia mengeluarkan bantal, meja, dan cangkir. Zui Xianweng duduk tanpa pilihan, Qin Dingling sendiri yang menuangkan teh untuknya. Aroma teh menyebar, tetapi Zui Xianweng merasakan hatinya menjadi dingin seperti es, seluruh tubuhnya menggigil, keringat dinginnya tidak bisa berhenti mengalir. Status apa yang dimiliki Qin Dingling? Dia benar-benar memperlakukan seorang abadi Laut Timur seperti Zui Xianweng dengan cara yang begitu hormat. Dia pasti memiliki motivasi besar di balik ini. Silakan minum. Qin Dingling mengulurkan lengannya, tersenyum sambil menunjuk. Zui Xianweng tidak punya pilihan selain menyesapnya. Dia segera meletakkan cangkirnya, dia bertanya sambil berpura-pura tenang, aku ingin tahu apa yang ingin dikatakan Nona Qin kepadaku. Senyum di bibir Qin Dingling semakin lebar. Dia berbicara dengan santai, bukankah kau sudah menebak niatku? Zui Xianweng, kau orang yang cerdas. Tidak perlu terlalu pesimis, di dunia saat ini, meskipun iblis berada di atas angin, itu hanya sementara. Bahkan sepanjang sejarah jutaan tahun, jalan yang benar telah dominan hampir sepanjang waktu, sementara jalan iblis hanya bisa bersembunyi di beberapa sudut. Kita saat ini berada di era yang istimewa, jadi beberapa orang jenius akan mendatangkan malapetaka. Jangan berpikir bahwa mereka mendominasi dan menguasai, mereka hanyalah pelopor yang akan membuka jalan bagi para bangsawan di masa depan. Zui Xianweng menundukkan kepalanya, tidak berani melakukan kontak mata dengan Qin Dingling. Lengannya diletakkan di atas meja sambil mengepalkannya tak terkendali, telapak tangannya dipenuhi keringat. Dalam situasi sulit ini, tidak peduli apapun permintaan sombong yang dikatakan Qin Dingling, aku tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Zui Xianweng mendesah dalam hatinya dengan kesedihan yang mendalam. Namun Qin Dingling segera mengeluarkan beberapa bukti, tidak lama setelah itu, Star Constellation Immortal Venerable akan bangkit dan kembali ke pengadilan surgawi. Dia akan memimpin kebangkitan pengadilan surgawi sekali lagi.
Zui Xianweng melihat bukti tersebut dan menjadi sangat terkejut. Star Constellation Immortal Venerable bangkit kembali. Qin Dingling tersenyum, Fate Gu telah hancur, bahkan para bangsawan pun dapat dibangkitkan kembali. Demon Immortal Qijue adalah contoh terbaik sekarang, tetapi dia telah ditekan oleh pengadilan surgawi saya. Jika Demon Immortal Qijue pun dapat bangkit kembali, bagaimana mungkin para bangsawan kita tidak melakukannya? Pengadilan surgawi kita memiliki 3 bangsawan, di seluruh dunia, kekuatan super mana yang dapat menyaingi kita. Zui Xianweng menatap dengan tercengang, pikiran-pikiran mulai bertabrakan dengan cepat di benaknya. Dia telah memutuskan untuk mengatakan iya, tetapi setelah melihat bukti kebangkitan Star Constellation Immortal Venerable, keseimbangan di hatinya condong ke arah pengadilan surgawi. Meskipun Fang Yuan kuat sebagai iblis nomor 1, dia hanya memiliki kekuatan pertempuran Pseudo Venerable. Dia tidak dapat dibandingkan dengan seorang bangsawan. Dalam jutaan tahun sejarah manusia, hanya ada 10 orang yang terhormat, masing-masing telah menunjukkan ketangguhan mereka di era masing-masing. Yang terhormat tidak terkalahkan, tidak peduli berapa banyak orang yang terhormat semu, mereka tidak dapat menandingi seorang yang terhormat pada akhirnya. Sementara pengadilan surgawi memiliki jumlah orang yang terhormat terbanyak, asal primordial, konstelasi bintang, teratai Genesis. Selain itu, satu-satunya kekuatan super lainnya yang memiliki seorang yang terhormat adalah surga panjang umur. Ekspresi Zui Xianweng berangsur-angsur menjadi tenang. Saya bersedia bekerja untuk pengadilan surgawi. Dia berkata dengan nada serius, mari kita buat perjanjian. Qin Dingling menjabat tangannya, tidak perlu. Dengan kemampuan Fang Yuan itu, dia akan menyadarinya jika kita membuat kesepakatan. Selain itu, kamu harus kembali ke Laut Timur dan bergabung dengan aliansi Qi yang benar. Kita tidak akan membuat kesepakatan. Zui Xianweng tercengang. Qin Dingling menambahkan, tuliskan salinan warisan sejati kepadaku. Pengadilan surgawi akan mencoba memberimu gu abadi yang relevan. Zui Xianweng tercengang lagi, dia mendesah dalam hatinya, tidak ada kesepakatan dan mereka juga memberiku gu abadi. Qin Dingling melambaikan tangannya lagi, kamu bisa pergi sekarang. Bawahan ini pergi. Zui Xianweng meninggalkan medan perang dengan emosi yang benar-benar tercengang. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Dia terbebas begitu saja. Yang dirasakan Zui Xianweng adalah kekaguman yang mendalam. Dia mulai mengagumi pengadilan surgawi dari lubuk hatinya. Ini adalah kaliber kekuatan nomor 1 di dunia. Qin Dingling tidak takut aku tidak akan menaati perjanjian. Dengan sikap seperti ini, dia jelas tidak terlalu peduli dengan warisan itu. Aku hanyalah salah satu pionnya. Jika aku tidak menaati perjanjian di masa depan, tidak seperti Fang Yuan, tidak bisakah pengadilan surgawi dengan mudah berurusan denganku? Zui Xianweng dipenuhi dengan perasaan dingin di dalam hatinya. Sambil melihatnya pergi, Fang Zheng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Nona Qin Dingling, kita membiarkannya pergi seperti ini. Bagaimana jika dia pergi untuk bergabung dengan Fang Yuan dan mengkhianati kita? Bukankah kita akan memberikan warisan ini kepada Fang Yuan juga? Apakah kita akan menyerahkan metode ini untuk melawan Wu Shuai? Fang Zheng sangat mengenal isi warisan itu. Ternyata pengadilan surgawi telah menemukan warisan ini sejak lama, tetapi sebelum mengambilnya, Qin Dingling memiliki intuisi. Nalurinya mengatakan kepadanya untuk tidak mengambil warisan itu, akan lebih baik untuk bergerak 3 hari kemudian. Qin Dingling mengikuti instingnya dan menunggu selama 3 hari, akhirnya menjebak Zui Xianweng. Pada titik ini, dia menyadari makna di balik intuisinya. Qin Dingling tersenyum, Fang Yuan memiliki celah abadi yang berdaulat dan telah mencaplok banyak gua surga, dia bahkan memiliki pewaris bumi surga dan aliansi manusia varian di bawahnya, kita tidak dapat memperkirakan kecepatan pertumbuhannya sama sekali. Jika kita membuat perjanjian dengan Zui Xianweng, itu akan meninggalkan bukti yang sangat besar. Namun, ketika Zui Xianweng meminum teh itu, aku telah menggunakan metodeku untuk memengaruhi keberuntungannya. Ini akan menyebabkan dia menjadi musuh Fang Yuan tanpa diragukan lagi. Fang Zheng tidak yakin, dia berpegang teguh pada keyakinannya, meskipun begitu, aku merasa bahwa kita harus mendapatkan warisan ini sepenuhnya dan menggunakannya sebagai kartu truf melawan Fang Yuan. Zui Xianweng ini hanyalah seorang kultivator tunggal Laut Timur. Qin Dingling terkekeh, kau meremehkan Zui Xianweng dan juga melebih-lebihkan nilai warisan ini. Zui Xianweng adalah orang yang dapat menanggung kesulitan, dia adalah orang bijak yang tahu keadaannya,
dia memiliki salah satu dari 3 kolam di dunia, kolam anggur, dia adalah ahli jalur makanan. Warisan garis keturunannya selalu diwariskan dengan sangat stabil, sementara keberuntungannya juga sangat dalam dan kokoh. Jalur makanan sangat kuat, sementara Zui Xianweng mengolah jalur makanan semata-mata, dia hampir dapat dianggap sebagai tokoh representatif dari jalur ini. Ini memiliki makna yang signifikan. Bagaimana dengan warisan ini? Qin Dingling menggelengkan kepalanya, menurutku, hal yang paling berharga bukanlah jurus pamungkas botol emas anggur mabuk, tetapi resep gu abadi peminum anggur jalur manusia. Warisan yang dibuat oleh Pertapa Semut Hijau dan Peri Anggur bersama-sama ini berisi resep gu abadi jalur manusia. Gu peminum anggur, mirip dengan gu pahlawan, gu sarjana, gu pengrajin, dan gu petani, kecuali bahwa itu bukan pada tingkat fana, itu adalah gu abadi.